Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arsita Syarani dengan NPM 044119355 dari kelas Humas 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Ya, langsung saja ke slide yang pertama. Slide yang pertama yaitu pendahuluan. Humas di era digital pada saat ini sudah melalui perkembangan dunia global yang demikian pesat dan menuntut media massa untuk bertransformasi dari konvensional menjadi digital. Media informasi seperti televisi, koran, dan juga radio bukan lagi sumber informasi yang utama. Masyarakat lebih memilih dan beralih kepada media internet yang terbukti lebih up-to-date, cepat, dan juga praktis. Perubahan pola komunikasi di era digital dengan semakin meluasnya penggunaan internet diperkirakan semakin mempercepat transformasi ke pola komunikasi model baru yang menuntut adanya perubahan pola komunikasi pemerintah kepada publik. Praktisi humas, hubungan masyarakat, ataupun praktisi seorang PR, public relation, dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak dituntut mampu beradaptasi dengan mentransformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah. Slide selanjutnya yaitu ruang lingkup masalah. Di bawah ini adalah beberapa hal yang menjadi ruang lingkup marketing public relation atau MPR. Menurut Harris dan Wallen pada tahun 2006, antara lain yang pertama, promosi produk. Dalam hal ini merujuk pada perkenalan produk baru, revitalize mature product, relaunch mature product, rebranding mature product, dan reposition mature product. Nah, yang kedua, pembangunan target pasar. Dalam hal ini merujuk pada pencapaian target pasar secara demografis, pencapaian target sekunder, mengolah target pasar baru, memperkuat target pasar yang lemah, dan identifikasi perusahaan serta produknya melalui ketertarikan khusus dari target pasar. Yang ketiga, yaitu periklanan. Dalam hal ini merujuk pada memperluas jangkauan iklan, mengatasi resistensi konsumen terhadap iklan, terobosan baru dalam bidang komersial, pemberitaan awal sebelum muncul iklan, dan membuat iklan yang newsworthy. Selanjutnya, yaitu tinjauan pusaka. Philip Kotler pada tahun 1997, yaitu pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdapat individu dan juga kelompok dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan juga apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan juga mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Sejak 1990-an, awal dari pasar terbuka di era globalisasi, abad 21. Berbagai kegiatan bisnis, khususnya di bidang pemasaran, sudah tidak lagi mengacu kepada konsep-konsep pemasaran konvensional yang dipergunakan pada tahun 1960-an. Contohnya, formula 4PS yaitu product, price, promotion, dan juga placement. Dari E. Jerome MC Cartley pada tahun 1996, Basic Marketing Mix, Marketing Segmentation, Marketing Concept, dan lain sebagainya. Nah, slide yang selanjutnya yaitu definisi dan fungsi marketing public relation. Dalam ilmu komunikasi dikenal dengan istilah marketing public relation atau MPR atau humas. Pemasaran menurut Thomas L. Harris yaitu humas pemasaran adalah bagaimana humas merencanakan menjalankan program komunikasi untuk mendukung unit pemasaran. Dalam Morrison pada tahun 2008. Definisi lain MPR yaitu disampaikan oleh Kriyantono pada tahun 2008. Menurutnya, marketing public relation adalah sebuah proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang mengidentifikasi perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen.
Marketing Public Relation menurut Chris Phil, yaitu publik adalah kegiatan manajemen yang berusaha membentuk sikap dan pendapat yang dipegang oleh pemangku kepentingan organisasi melalui interaksi dan dialog dengan para pemangku kepentingan. Sebuah organisasi berusaha untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan posisi dana atau strateginya sendiri. Oleh karena itu, ada upaya untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan kebijakan organisasi dengan kepentingan pemangku kepentingannya. Dan marketing public relation adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang mendorong pembelian dan kepuasan pelanggan melalui komunikasi informasi dan impresi yang kredibel, seperti halnya iklan, hubungan masyarakat public relation, juga menjadi kiat pemasaran yang penting. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemasaran. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial individu atau organisasi yang memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan hal yang lain, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008. Tugas dari tim pemasaran diantaranya melakukan penelitian, mendesain produk, mengemas produk, menentukan harga, dan juga melakukan promosi mendistribusi produk. Tujuan dari pemasaran yaitu menarik dan memuaskan pelanggan atau customer dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan ekonomi perusahaan. Menurut Morrison pada tahun 2008. Tim pemasaran bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan. Untuk itu, terkadang yang mereka pikirkan lebih mengutamakan profit karena itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Prinsip-prinsip pemasaran. Dalam hal ini, humas dan pemasaran saling bekerja sama, lebih tepatnya humas berada di bawah kendali pemasaran atau subordinasi. Selain itu, terkadang humas juga merangkap pekerjaan lain seperti menerima keluhan konsumen, menjelaskan petunjuk keselamatan dan instruksi penggunaan produk dan perbaikan produk dalam berhubungan dengan halayak. Humas dinilai lebih ahli. Untuk itu, tim pemasaran perlu bekerja sama dengan tim humas. Halayak yang dimaksud di sini beragam, mulai dari konsumen, investor, atau media. Untuk memasarkan produknya, perusahaan biasanya memasang iklan di media sosial. Nah, selanjutnya yaitu tujuan marketing public relation. Marketing public relation atau MPR, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan perpaduan sinergi atau pelaksanaan program dan strategi pemasaran atau marketing strategi implementation dengan aktivitas program kerja humas atau work program of public relation dalam upaya meluaskan pemasaran dan demi mencapai kepuasan konsumennya atau customer satisfaction. Selanjutnya yaitu peluang humas pemasaran. Menjadi marketing communication yang didukung oleh internet memperkecil error dan miscommunication yang dapat menimbulkan kebingungan pelanggan. Gabungan upaya-upaya pemasaran ini membantu untuk meyakinkan target publik atau membeli produk, menggunakan layanan atau berinvestasi. Nah, yang kedua, mengadakan kontak yang lebih efektif dengan the right customer, menyampaikan pesan-pesan utama yang relevan dan konsisten, serta mengidentifikasi apa saja tentang perusahaan yang ingin didengar oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu marketing public relation. Sebagai penasihat public relation menjadikan praktisi PR untuk memfokuskan diri pada strategi komunikasi dan memberi saran pada hal-hal yang signifikan seperti nilai-nilai dan kultur yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu tantangan humas pemasaran. Yang pertama yaitu keorganisasian. Institusi kehumasan tidak dapat menjalankan fungsi kehumasan secara efektif. Humas gagal menyusun pesan yang benar, lengkap, dan tepat untuk berbagai macam kepentingan. Ketika humas gagal memproduksi informasi, maka produksi pesan diambil alih oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Yang kedua, pencitraan.
Citra negatif bisa muncul karena kegagalan memproduksi barang atau jasa sebagai baku waktu yang ditetapkan. Kegagalan memenuhi janji sesuai waktu yang ditetapkan, kegagalan memuaskan pelanggan sesuai pelayanan yang diizinkan atau yang dijanjikan, kegagalan merespon secara cepat dan tepat, pengaduan pelanggan adanya skandal yang dilakukan secara individual dan juga kolektif. Sementara manajemen tidak memberikan hukuman yang setimpal. Skandal tersebut tersiar karena ekspos media massa. Nah, yang ketiga yaitu fungsi dan tugas humas. Fungsi menurut Kriyanto pada tahun 2008 yaitu memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya, melayani kepentingan publik dengan baik, dan memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. Selanjutnya yaitu tantangan humas pemasaran, penggunaan media digital, merubah titik atau taktik dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh humas zaman dulu dengan sekarang. Hal ini menjadi tantangan yang baru humas pemasaran era digital atas agar pekerjaannya bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan juga tepat. Humas pemasaran era digital harus bisa menguasai media dan juga digunakan untuk memanfaatkan fitur-fitur dan kecanggihan yang ada pada media digital tersebut. Peralihan strategi humas pemasaran sebelum dan sesudah era digital bukanlah hal yang sepele. Media digital dan internet harus dipelajari secara benar dan tentunya membutuhkan waktu. Jika tidak, penggunaan media digital tidak dapat memicu dan juga ingin dicapai dan hasilnya tidak maksimal. Hal ini dapat memicu masalah bahkan krisis bagi perusahaan atau organisasi karena kesalahannya humas pemasaran. Nah, kesimpulan dari presentasi di atas yaitu marketing public relation adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi program yang mendorong pembelian dari kepuasan pelanggan melalui komunikasi, informasi, dan impresi yang kredibel. Seperti halnya iklan, hubungan masyarakat public relation juga menjadi kiat pemasaran penting dengan perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan juga penyalur, namun juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan masyarakat besar. Aktivitas komunikasi pemasaran utama perusahaan yaitu adalah bauran promosi. Elemen promosi bauran pemasaran perusahaan mencakup semua kegiatan, materi, dan media relevan digunakan oleh produsen atau pemasar untuk menginformasikan dan mengingatkan calon konsumen tentang penawaran produk tertentu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.